Salah satu jalur minyak terpenting di dunia tiba-tiba ditutup secara total. Selat Hormuz, tempat lewatnya hampir 20% minyak di dunia. Iran bilang tidak ada kapal yang boleh lewat. Siapapun yang coba akan diserang. Kedengarannya seperti bencana global. Tapi anehnya, dampaknya tidak seburuk yang kita bayangkan. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas. Penutupan Selat Hormuz sebagai respon langsung atas serangan Amerika dan Israel ke Iran. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengirim pesan yang sangat jelas. Melalui radio maritim, mereka mengumumkan semua kapal tanpa pengecualian dilarang melintasi Selat Hormuz sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ini bukan sekedar ancaman kosong. Dalam hitungan jam, kapal-kapal yang mencoba lewat langsung ia serang. Drone dikerahkan, rudal diluncurkan, bukan untuk menenggelamkan semuanya, namun untuk mengirim pesan. Pesan yang sangat sederhana, jangan coba-coba lewat, dan pesan itu berhasil. Lalu lintas di salah satu jalur energi terpenting di dunia langsung melambat secara drastis. Beberapa kapal berbalik arah, sebagian memilih menunggu, dan sisanya tidak berani untuk mengambil risiko. Karena pada titik ini, masalahnya bukan cuma serangan militer, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, namun sama mematikannya. Asuransi. Begitu konflik dimulai, perusahaan asuransi global langsung menarik perlindungan risiko perang. Tanpa asuransi, tidak ada kapal yang berani berlayar. Nilai satu kapal tanker raksasa bisa mencapai ratusan juta dolar, ditambah muatan minyak di dalamnya. Resikonya terlalu besar untuk ditanggungnya sendiri. Artinya, bahkan tanpa blokade fisik total sekalipun, alur minyak tetap bisa terhenti. Dan inilah yang benar-benar terjadi. Secara teknis, Selat Hormuz tidak sepenuhnya tertutup. Namun secara praktis, jalur ini hampir tidak bisa digunakan. Namun disinilah bagian yang mengejutkan. Meskipun 20% minyak dunia melewati selat ini sebelum konflik, produksi global hanya turun sekitar 8%. Bukan 20%, bukan setengah, hanya 8%. Namun harga minyak melonjak hingga 60%. Kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan pasokan. Dan dari sinilah pertanyaan besar ikut muncul. Kenapa dampaknya yang tidak sebesar yang dibayangkan, namun reaksi justru jauh lebih ekstrim? Kalau Selat Hormuz terganggu, logika sederhananya, negara Teluk pasti paling terpukul. Dan itu benar, namun tidak semuanya. Dengan cara yang sama, mari kita mulai dari yang paling rentan. Bahrain, negara kecil, bahkan lebih kecil dari kota besar seperti New York. Produksi minyaknya sekitar 200.000 barel per harinya. Tidak besar secara global, tapi tetap penting bagi ekonominya. Masalahnya, hampir seluruh ekspornya bergantung pada kapal tanker yang harus melewati Selat Hormuz. Tidak ada jalur alternatif. Hal yang sama terjadi pada Qatar. Produksinya jauh lebih besar, sekitar 1,3 juta barel per harinya. Memang Qatar sudah mulai diversifikasikan, terutama di gas alamnya. Bahkan fasilitas Ras Laffan mereka menjadi salah satu pusat LNG terbesar di dunia. Namun tetap saja, untuk ekspor energi dalam skala besar, jalur laut ini tidak tergantikan. Lalu ada Kuwait, salah satu produsen minyak terbesar di dunia, sekitar 2,6 juta barel per harinya. Berbeda dengan Qatar, ekonomi Kuwait jauh lebih bergantung pada minyak, dan lagi-lagi tidak punya jalur keluar selain Hormuz. Jadi bagi tiga negara ini, Bahrain, Qatar, dan Kuwait, penutupan selat bukan sekedar gangguan. Ini hampir seperti saklar mematikan ekonomi mereka. Namun disinilah perspektif global mulai berbeda. Jika digabungkan, ketiga negara ini hanya menyumbang sekitar 16% produksi minyak teluk. Artinya, meskipun dampaknya sangat besar bagi mereka secara individu, dampaknya terhadap dunia tidak sebesar yang dibayangkan. Sekarang, bandingkan dengan negara teluk lainnya. Uni Emirat Arab misalnya, produksinya sekitar 4,1 juta barel per harinya, lebih besar dari Bahrain,
Qatar, dan Kuwait digabungkan. Namun yang lebih penting, Uni Emirat Arab sudah mempersiapkan skenario terburuk ini jauh sebelum konflik terjadi. Mereka tahu satu hal, Selat Hormuz selalu menjadi titik lemah. Lebarnya hanya sekitar 20 mil, jalur pelayaran bahkan lebih sempit. Cukup dengan beberapa ranjau atau serangan terbatas, jalur ini bisa lumpuh. Dan karena itulah, Uni Emirat Arab membangun jalur pipa yang langsung menuju ke luar selat. Artinya, sebagian besar minyak mereka tidak lagi harus melewati Hormuz. Iran sendiri juga melakukan hal yang sama, meskipun sebagian besar ekspornya masih terkonsentrasi di satu terminal besar. Mereka tetap menyiapkan jalur alternatif sebagai antisipasi jika skenario terburuk benar-benar terjadi. Jadi, meskipun berita utama mengatakan Selat Hormuz tertutup, kenyataannya jauh lebih kompleks. Beberapa negara lumpuh secara total, yang lain masih bisa bertahan. Dan perbedaan inilah yang menentukan seberapa besar dampaknya terhadap dunia. Jadi kalau Selat Hormuz terganggu, kenapa dunia tidak langsung kehabisan minyak? Jawabannya ada satu kata, antisipasi. Beberapa negara Teluk tidak menunggu krisis terjadi. Mereka sudah bersiap jauh sebelumnya. Contohnya yang paling jelas adalah Uni Emirat Arab. Sejak tahun 2008, mereka mulai membangun pipa darat. Bukan sekedar efisiensi, bukan sekedar menghemat waktu, namun karena satu alasan strategis. Mereka tahu Iran benar-benar bisa menutup Hormuz. Dan ketika itu terjadi, Uni Emirat Arab sudah punya jalur keluar lainnya. Minyak dari ladang di Teluk dialirkan langsung ke pelabuhan Fujairah yang berada di luar Selat Hormuz. Artinya, minyak tetap mengalir meskipun Selat Hormuz ditutup. Iran sendiri melakukan hal yang mirip. Mayoritas ekspornya memang terpusat di Pulau Kharg, sekitar 90% lewat satu titik. Sangat rentan. Namun, Iran juga sadar kalau mereka bisa mengancam Hormuz, maka musuhnya juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi, mereka membangun pipa ke sisi lain. Memang kapasitasnya masih terbatas, sekitar 15% dari ekspor normal. Namun dalam situasi krisis, itu sudah cukup untuk menjaga aliran tetap hidup. Lalu ada Irak, situasi lebih rumit. Garis pantainya kecil, tidak punya akses langsung keluar selat. Solusinya, pipa darat ke Turki. Di atas kertas, ini sangat strategis, karena tidak hanya melewati Hormuz, namun juga menghindari jalur lain yang berisiko seperti Laut Merah. Masalahnya, politik. Pipa ini melewati wilayah Kurdistan yang punya otonomi sendiri. Dan selama bertahun-tahun, konflik internal membuat pipa ini sering tidak beroperasi. Tapi krisis mengubah segalanya. Dengan tekanan situasi, Irak, Kurdistan, dan Turki akhirnya mencapai kesepakatan. Dan perlahan, jalur ini mulai aktif kembali. Potensinya sekitar 600.000 barel per harinya. Tidak besar, namun tetap signifikan. Dan akhirnya, pemain terbesar di kawasan, Arab Saudi, ini bukan sekedar produsen besar. Ini adalah penentu permainan. Berbeda dengan negara lain, Arab Saudi punya sesuatu yang unik, akses ke Laut Merah, dan mereka memanfaatkannya. Mereka membangun pipa raksasa, melintasi negara, dari Teluk ke Laut Merah. Namanya East-West Pipeline, panjang ribuan kilometer. Kapasitasnya bisa mencapai 5 juta barel per harinya, bahkan berpotensi naik ke 7 juta. Artinya, dalam kondisi darurat sekalipun, Arab Saudi masih bisa mengekspor dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini penting, karena satu negara ini saja bisa menstabilkan sebagian besar pasar global. Jadi, ketika semua jalur ini digabungkan, Uni Emirat Arab, Iran, Irak, dan Arab Saudi, dunia masih punya jalur cadangan. Tidak sempurna, tidak cukup untuk menggantikan semuanya, namun cukup untuk mencegah kehancuran total. Dan inilah alasan utama kenapa penurunan suplai global hanya sekitar 8%. Bukan karena krisisnya kecil, namun karena sistem lebih tangguh dari yang terlihat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Kalau supply cuma turun 8%,
Kenapa harga bisa naik sampai 60%? Jawabannya ada di satu konsep sederhana, namun sering diabaikan, elastisitas permintaan. Sederhananya, seberapa besar orang akan mengurangi konsumsi ketika harga naik? Untuk beberapa barang, jawabannya besar. Contohnya, sereal sarapan. Kalau harga naik 10%, orang bisa langsung pindah ke merek lain, atau bahkan ganti menu. Artinya, permintaannya elastis. Namun, minyak sangat berbeda. Minyak itu tidak punya pengganti langsung dalam jangka pendek. Mobil tetap butuh bensin, truk tetap harus berjalan, pesawat tetap harus terbang. Bahkan kalau harga naik tajam, kebanyakan orang tetap harus membelinya. Karena ini bukan soal pilihan, namun sebagai kebutuhan. Inilah yang disebut permintaan yang tidak elastis. Dalam angka, elastisitas minyak jangka pendek diperkirakan sekitar minus 0,1. Artinya, untuk menurunkan permintaan sebesar 1%, harga harus naik sekitar 10%. Sekarang kita bayangkan, supply turun 8%. Pasar harus menghilangkan 8% permintaan juga. Caranya, harga dinaikkan besar-besaran. Dan itulah kenapa kenaikan bisa mencapai 60%. Bukan karena pasar panik semata, namun karena memang itu satu-satunya cara kerjanya sistemnya. Dan ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Sebagian besar konsumsi minyak di dunia bukan dari kendaraan pribadi. Lebih dari setengahnya berasal dari sektor industri, logistik, dan transportasi komersial. Truk tidak bisa berhenti jalan hanya karena harga naik. Kapal tidak bisa berhenti berlayar. Pabrik tidak bisa tiba-tiba berhenti produksi. Dan yang terjadi, biaya naik dan diteruskan ke konsumen. Efeknya berantai, harga barang naik, inflasi naik, dan permintaan tetap tidak turun banyak. Dalam jangka panjang, memang ada penyesuaian. Orang beli mobil listrik, perusahaan lebih efisien, transportasi berubah, tapi itu butuh waktu. Dalam jangka pendek, pasar tidak punya pilihan. Harga harus naik, cukup tinggi untuk memaksa keseimbangan. Dan itulah kenapa kenaikan 60% bukanlah anomali, justru itu hampir sesuai dengan teori. Sampai sini kita sudah bahas soal supply dan permintaan. Tapi ada satu faktor besar lainnya yang sering tidak terlihat, psikologi pasar. Dan aktor utamanya adalah para trader komoditas. Mereka bukan sekedar mengikuti harga, mereka membentuk harga. Bagaimana caranya? Dengan bertaruh pada masa depan. Kalau mereka yakin harga minyak akan naik, mereka akan membeli sekarang dalam jumlah besar. Bukan hanya kontrak kertas, namun juga minyak secara fisik. Akibatnya, pasokan jangka pendek menyusut, harga langsung naik. Dan yang menarik, ini sering menjadi lingkaran yang memperkuat diri sendiri. Trader membeli karena yakin pada harga yang akan naik. Harga naik karena mereka membeli. Dan akhirnya, keyakinan itu menjadi kenyataan. Di awal konflik Iran, pasar sebenarnya tidak langsung panik. Serangan terjadi di akhir pekan. Artinya, trader tidak punya waktu untuk berpikir. Dan banyak dari mereka percaya, ini hanyalah konflik secara singkat, terbatas, tidak akan melebar. Namun hasilnya, hari pertama pasar dibuka, harga hanya naik sekitar 6%. Pada hari kedua, kurang dari 5%. Bahkan sempat datar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian, realitas mulai masuk. Iran mulai menyerang kapal. Risiko meningkat, dan yang paling penting, perusahaan asuransi mundur. Hampir semua asuransi risiko perang dibatalkan dalam waktu singkat. Sekarang bayangkan ini, satu kapal tanker bisa bernilai lebih dari 100 juta dolar. Muatan minyaknya juga ratusan juta dolar. Tanpa asuransi, tidak ada perusahaan yang mau ambil risiko itu. Artinya, bahkan jika jalur masih secara teknis terbuka, secara praktik tidak ada yang berani lewat. Dan ini titik baliknya. Pasar mulai sadar, ini bukan gangguan kecil, ini ancaman nyata. Asuransi mulai kembali tersedia, tapi dengan harga yang jauh lebih mahal. Naik lebih dari 10 kali lipat, dari sekitar 0,1% menjadi 3%. Nilai kapal perjalanan, biaya logistik melonjak, risiko meningkat, dan sentimen pasar berubah secara total. Sekarang bukan lagi soal apakah suplai akan terganggu, tapi
Berapa lama ini akan berlangsung? Dan di pasar seperti ini, ketidakpastian adalah bahan bakar utama. Bahkan ketika supply mulai pulih, harga tidak langsung turun. Karena trader mulai memasukkan risiko ke dalam harga. Mereka bertanya, bagaimana kalau ini terjadi lagi? Bagaimana kalau konflik ini meluas? Bagaimana kalau jalur ini tidak pernah benar aman? Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, harga akan tetap tinggi. Karena pada akhirnya, harga minyak bukan hanya soal realitas hari ini, tetapi juga ketakutan tentang masa depan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Selat Hormuz memang ditutup, namun dunia tidak langsung kehabisan minyak. Pertanyaannya kenapa? Karena sistem global lebih tangguh dari yang terlihat. Ada pipa alternatif, ada jalur cadangan, ada negara yang sudah bersiap. Itulah kenapa supply global hanya turun sekitar 8%, namun harganya naik sampai 60%. Dan disinilah pelajarannya. Harga minyak tidak hanya ditentukan oleh jumlah minyak, namun oleh ketakutan, ekspektasi, dan ketidakpastian. Pasar tidak mengganggu krisis terjadi. Pasar bereaksi pada kemungkinan terburuk. Dan selama risiko masih ada, harga akan tetap tinggi. Bahkan jika kondisi mulai membaik. Karena sekali ilusi stabilitas itu runtuh, pasar tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentang Iran atau Selat Hormuz atau geopolitik. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dekat. Karena setiap kali harga minyak naik, yang benar-benar membayar bukan negara, bukan trader, namun kita. Di setiap liter bensin, di setiap harga barang, di setiap kenaikan biaya hidup. Jadi lain kali kamu lihat berita, ketegangan di Timur Tengah meningkat. Ingat pada satu hal ini, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tapi cepat atau lambat kamu pasti akan merasakannya. Seperti itulah ketegangan yang ada di Selat Hormuz. Untuk teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya. See you.